Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Golden Holiday. Film yang rilis pada tahun 2020 ini menceritakan kisah dari seorang detektif yang berencana membawa keluarganya untuk berlibur ke Filipina. Namun, di balik liburan tersebut, detektif itu tak sengaja menjadi tersangka pembunuhan. Tenang aja, film ini tetap mengandung unsur komedi kok. Bagaimana keseruan alur cerita ini? Langsung saja kita ke alur ceritanya ya. Di awal film diperlihatkan seorang detektif yang bernama Byung-soo berada di sebuah bank. Ia bertujuan ingin bernegosiasi dengan bank tersebut mengenai hutang yang tidak bisa ia lunasi. Pihak bank kemudian akan melelang rumahnya minggu depan jika Byung-soo tidak bisa melunasi hutangnya. 내 집을 제가 진행하겠습니다. 다음 분. Setelah dari bank, Byung-soo bertemu rekannya sama detektif untuk makan. Di sini, bos mereka mengatakan bahwa bulan ini tim inspeksi akan datang ke kantor mereka. Ketika sampai di rumah, Byung-soo ditelepon teman lamanya yang bernama Young-bi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun, Byung-soo marah karena Young-bi telah menipunya. Sesampainya di rumah, Byung-soo dimarahin istrinya, bukan hanya karena pulang telat, namun ia juga lupa akan hari jadi pernikahan mereka. Dengan alasan itu, maka istri dan anaknya mengajak Byung-soo untuk pergi berlibur ke Filipina. Padahal saat itu Byung-soo sedang pusing memikirkan hutang dan pastinya tidak ada ongkos untuk pergi berlibur. Beruntung keesokan harinya ketika di kantor Byung-soo mendapatkan uang dari bosnya untuk ongkos berlibur. Singkat cerita, akhirnya mereka sekeluarga bisa pergi berlibur ke Filipina. Ketika sudah sampai di Filipina, Byung-soo melihat Mansyul, teman semasa kecilnya. Namun, Mansyul malah kabur ketika melihat Byung-soo. Akhirnya, Byung-soo mengejarnya. Dan setelah tertangkap, Mansyul menceritakan bahwa Young-bi saat ini berada di penjara karena kasus pembunuhannya. Setelah itu, Mansyul mengantar Byung-soo ke penjara untuk bertemu dengan Young-bi. Jadi, Young-bi ini juga teman masa kecil Byung-soo dan Mansyul. Di sini, Young-bi mengatakan bahwa ia telah menemukan emas Yamashita yang selama ini ia cari. Young-bi juga meminta Byung-soo menemukan Park Chun-sik sebagai saksi untuk dirinya. 12나라 돌면서 그래서 야마시타 돌 차고 부모 아는겨? Sesampainya di hotel, Byung-soo berbohong pada istri dan anaknya bahwa ia ditelepon Interpol untuk menangkap seorang bos narkoba yang kabur ke Filipina. Ya, padahal tujuannya pergi untuk mencari Park Chun-sik. Untuk itu, agar mendapatkan izin dari istrinya, Byung-soo memberi istrinya uang yang kemarin diberikan oleh bosnya untuk berbelanja selama di Filipina. Dengan itu, istrinya memperbolehkan Byung-soo pergi. Paginya, Byung-soo dijemput oleh Mansyul untuk menemukan Park Chun-sik. Diawali ke sebuah kasino, Byung-soo pergi mencari Park Chun-sik, akan tetapi justru Soo bermain judi. Setelah dirasa puas bermain judi, Soo beralih ke sebuah diskotik. Di sini, mereka menghabiskan semua uang hasil judinya untuk minum-minum ditemani seorang wanita yang bernama Stella. 잘생겼대요. Keesokan harinya, ketika Byung-soo terbangun dari mabuknya, ia sudah menyadari bahwa telah tertipu oleh Mansyul. Mansyul mengambil semua uangnya serta meninggalkan pesan untuk menyuruh Byung-soo melupakan semua kejadian ini dan pulang ke Korea. Keluar dari hotel, Byung-soo membeli minuman, dan naasnya lagi di sini tas dan HP-nya dicuri. Merasa sudah tidak punya apa-apa, Byung-soo pergi ke kedutaan Korea untuk meminta bantuan. Namun sampai di sana kantor sedang tutup. Saat duduk di depan kantor, Byung-soo melihat seorang laki-laki yang dikejar polisi. Laki-laki tersebut mengaku bahwa ia bernama Park Chun-sik.
Mendengar hal tersebut, Byung-soo langsung mengikuti secara diam-diam. Ternyata polisi tersebut adalah orang suruhan Patrick untuk menangkap Park Chun-sik. Di mana Park Chun-sik adalah orang yang mengetahui keberadaan emas Yamashita. Di saat Patrick akan membunuh Park Chun-sik, Byung-soo menembak mereka yang menyebabkan Park kabur dan diikuti oleh Byung-soo. Singkat cerita, Park menceritakan bahwa Patrick sangat berambisi untuk menguasai emas Yamashita sampai tega membunuh Jun dan memenjarakan Young-bi. Saat itu datang seorang perempuan ke tempat Park. Ia adalah Stella, wanita yang mabuk bersama Young-bi di diskotik kemarin. Di sini Stella mengatakan bahwa Park akan menyerahkan Byung-soo kepada Patrick demi uang. Dan justru Stella lebih dahulu membunuh Park dan membawa Byung-soo untuk ke tempat Patrick. Byung-soo mengaku ia hanya turis biasa, lalu tiba-tiba telepon masuk dari Young-bi meminta Patrick untuk melepaskan Byung-soo dengan imbalan akan memberitahu di mana emas Yamashita berada. Setelah Byung-soo diantar ke kantor kedutaan Korea, Patrick pergi ke brankas tempat penyimpanan peta lokasi emas Yamashita. Sesampainya di sana, Patrick tidak tahu kode kunci kotak penyimpanan petanya. Di tempat lain, Byung-soo menemui Mansul karena merasa ia ditipu. Di sini, Byung melihat berita di TV yang menyiarkan bahwa ia menjadi tersangka kasus pembunuhan Park. Akhirnya, Byung-soo dan Mansul sepakat untuk membantu Byung-soo mencari bukti pembunuhan Park. 그냥 작전에 말려든 거라니까요. 이게 재판을 광고를 해요. 광고를 총 있다고. Karena dimulai dengan menyewa 2 orang pengawal yang ternyata adalah 2 orang banci Filipina. Singkat cerita, Byung-soo mendapatkan bukti rekaman CCTV bahwa Patrick datang ke tempat tersebut. Tanpa berpikir panjang, mereka akhirnya menuju markas Patrick. Byung-soo kemudian masuk lalu menodongkan pistol ke arah Patrick. Dengan santai, Patrick memberi uang pada Byung-soo. Byung-soo yang kesal lalu menembakkan pistol ke atas. Apesnya lagi, pistol itu hanya berisi 1 peluru. Anak buah Patrick kemudian langsung menangkap Byung-soo. Beruntungnya yang kelihatan banci sebagai pengawal tadi masuk dan menghajar semua anak buah Patrick. Patrick lalu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sini Patrick telah bekerja sama dengan polisi yang membuat ia bisa bebas dan justru polisi menangkap Byung-soo atas tuduhan pembunuhan. Di penjara, Byung-soo akhirnya bertemu dengan temannya Young-bi. Young-bi yang merasa kasihan dengan Byung-soo akhirnya menelpon Patrick untuk membebaskan Byung-soo dengan imbalan kode brankas peta emas Yamashita. 복잡한 게 Berkat Young-bi, akhirnya Byung-soo dibebaskan dan bertemu anak istrinya. Awalnya Byung-soo akan kembali ke Korea, akan tetapi ia menemukan bukti bahwa Patrick ini adalah buronan Korea yang memalsukan identitasnya. Byung-soo kemudian mencari bukti tentang Patrick untuk membebaskan sahabatnya. Byung-soo kemudian menyuruh Mansul untuk memastikan tato kupu-kupu yang berada di pantat Patrick. Mansul kemudian menyamar menjadi tukang pijat dan memijat Patrick. Di sini Mansul menggosok pantat Patrick dengan keras sampai menemukan tato kupu-kupu. Patrick kemudian marah dan merasa curiga. Dan ia merasa mengenali Mansul. Saat itu Byung-soo masuk dan menahan Patrick. 팔 내려. Mansul lalu mencabut bulu kemaluan Patrick untuk barang bukti. Di saat mereka lengah, lalu Patrick kabur dan menelpon anak buahnya. Di jalan, Mansul menceritakan bahwa Patrick akan membebaskan Young-bi dan membawanya untuk menuju lokasi emas Yamashita berada. Mengetahui informasi ini, mereka menuju ke penjara untuk bertanya pada Young-bi. Namun ternyata Young-bi sudah dibawa oleh Patrick. Byung-soo kemudian melihat lagi foto yang diberikan oleh Young-bi dan ternyata di belakang foto itu terdapat lokasi emas Yamashita. Keesokan harinya, Byung-soo mengawasi Patrick dan anak buahnya dari kejauhan, sementara Young-bi menyelam untuk mengangkat peti emas. 야, 그 새끼
Ketika peti emas akan diangkat, Yungbi sengaja memutuskan selang oksigennya agar bisa naik ke atas perahu. Ketika peti akan dibuka, peti itu meledak. Patrick yang marah lalu menodongkan pistol ke arah Yungbi. Seketika Byung-soo dan pengawalnya serta Mansell naik ke perahu. Dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Di saat itu Yungbi terkena tembakan pistol dan terjatuh ke laut. Byung-soo pun bergegas menolong Yungbi. Mereka yang lengah membuat Patrick kabur sambil membawa satu peti emas. Akan tetapi setelah dibuka ternyata emas itu palsu. Byung-soo yang menyadari perahu yang dibawa Patrick mengalami kebocoran bahan bakar akhirnya melempar rokoknya ke laut dan membuat perahu Patrick meledak. Endingnya, Patrick akhirnya ditangkap polisi dan Yungbi dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari berlalu, mereka kembali ke laut dan mengambil emas yang asli. Di akhir film, Byung-soo kembali ke Korea dan membayar semua hutangnya di bank tersebut. Dan film pun selesai. 성격이라서요. 봤어요. 일시불로 다. 이건 어떻게 해드릴까요? Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya. Dan sampai jumpa.